ala Nabi Muhammad. Ustadz Somad, kalau saya bantu masjid ini saya dapat apa? Dapat amal jariah mengalir sesudah mati sampai hari kiamat. Amin. Kalau saya bantu masjid ini saya dapat apa? Orang-orang yang mati masuk ke liang kubur, ke liang lahat, ditanya oleh Allah, hai mayat-mayat, hai jenazah-jenazah, maukah kalian hidup lagi? Oh, bunyi jenazahnya. Jawabannya ada di dalam Al-Quran. Apa kata mereka? Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, hidupkan saya walaupun hanya sesaat, sekejap, sedetik. Hidupkan aku sebentar ya Allah. Allah tanya, kalau aku hidupkan kau sebentar mau apa? Mereka menjawab, fa'as-saddaqa. Mereka mau solawat. Kalau aku kasih kamu nyawa, hidup sebentar saja, kamu mau apa? Mereka menjawab, fa'as-saddaqa. Saya mau bersodaqah. Semua orang-orang mati itu, Bu, orang yang mati dikubur itu mati atau hidup? Nggak usah jawab, nanti saya jawab. Saya keluar kota, dari Sorong mau ke Raja Ampat, lalu kemudian mau ke pelabuhan, lewat dikubur di makam. Lalu saya mengucapkan salam, assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimina wal mustakhirin nas'alullah lana walakumul afiyah. Itu yang panjang. Ada namanya salam efisiensi. Yang mana tuh Pak Ustadz? Assalamualaikum ya ahlal kubur. Pertanyaannya, apakah orang yang dikubur itu hidup atau mati? Hidup. Nggak mungkin kita mengucapkan salam sama batu. Mana ada kita mengucapkan salam, assalamualaikum ya batu, kecuali batu bara. Mana ada kita mengucapkan salam sama batu nisan. Itu menunjukkan orang yang dikubur itu hidup. Makanya kita kalau ziarah kubur mengucapkan salam, assalamualaikum ya ahlal kubur. Makanya salam itu dibagi 3. Salam yang pertama, salam yang wajib dijawab, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam yang kedua yang nggak boleh dijawab, salam imam tadi, assalamualaikum warahmatullah. Jangan dijawab. Waalaikumsalam Pak Imam. Imamnya nanya, kenapa kau jawab? Aku mualaf baru masuk Islam. Yang ketiga, salam yang kita tidak ingin mendengar jawabannya. Itulah dia waktu dikubur, assalamualaikum ya ahlal kubur. Coba kalau dia jawab, waalaikumsalam. Enggak jadi saya tausiah malam ini. Berapa lama di alam kubur? Sampai nanti akhirnya dunia ini kiamat. Datang Steven Spielberg membuat film, katanya kiamat 2012. Semua sudah siap-siap. Enggak jadi. Sekarang sudah tahun 2025. Kiamat itu kapan? Enggak usah tanya. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepadamu kapan terjadinya hari kiamat. Gak usah tanya-tanya, gak usah pikirkan. Yang penting kita siapkan apa yang mengalir sesudah mati. Seorang ibu ditanya, ibu, kalau sudah mati apa yang mengalir? Pensiun Pak Ustaz. Itu makanya orang lomba-lomba mau jadi PNS. Karena kata dia yang mengalir ada 4. Yang pertama, sedekah jariah. Yang kedua, anak yang soleh. Yang ketiga, ilmu yang bermanfaat. Yang keempat, pensiun. Mudah-mudahan yang pensiunnya nggak dipotong. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kabarnya di Sorong ini, Ustadz Somad, kalau cerita tentang pembangunan masjid, itu nanti jamaah semuanya akan memberikan surat tanah, surat STNK BPKB, membelikan surat mobil,
macam-macam surat mereka berikan. Begitulah tradisi orang di Sorong, karena ada lelang. Mudah-mudahan malam ini semuanya menyelesaikan pembangunan masjid. Apa nama masjidnya? Saya pura-pura nanya aja. Masjid Al-Azhar ini selesai pembangunannya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baru saya tahu, ternyata kalau sudah 30 menit diganti mic baru. Tadi saya berdiri di sini jam 9 kurang 15. Sekarang jam 9 lewat 15. Ternyata hebat ini masjid ini. Setiap setengah jam ganti mic baru. Luar biasa. Memang Masjid Al-Azhar ini luar biasa ini. Dan yang penceramahnya malam ini yang biasa di luar. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa mic yang tadi hitam diganti dengan yang merah? Supaya jamaahnya bersedekah pakai uang warna merah. Kalau tuan pergi ke Makkah, jangan lupa singgah ke Madinah. Kenapa malam ini ibu-ibu pakai jilbab merah? Supaya bersedekah pakai duit merah. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan ibu-ibu yang jilbabnya belum lunas segera lunas. Oh, banyak juga yang kredit. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dicari uang pergi pagi pulang petang, peras keringat banting tulang, nggak tidur nggak makan, pada akhirnya uang itu akan tinggal. Ada orang Sorong mati bawa mobil? Nggak ada. Saya sudah melihat pemakaman di Mesir, pemakaman di Maroko, pemakaman di Makkah. Semua orang kaya mati cuman bawa kain kafan. Tukang kain pun nggak bawa kain gelondongan. Kita ini nggak ada apa-apanya. Ustadz Somad ini kalau mati, jubahnya tinggal, jamnya tinggal, sorbannya tinggal, topinya tinggal. Padahal ini kesayangan saya semua ini. Topi baru dikasih tadi sama orang Sorong, baju juga baru dikasih tadi, sorban juga baju dikasih. Tolonglah ya Allah, kalaupun mati agak dipakai 2-3 kali lagi. Ini mereknya Casio, kasih orang. Mudah-mudahan yang bersedekah untuk Masjid Al-Azhar malam ini dibukakan pintu rezekinya dan bisa berhaji dan umroh ke Baitullah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Nanti kita akan mengucapkan salam di depan makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ibu bapak akan tegak berdiri. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Kalau bisa mengucapkan salam, matanya jangan ditutup, dibuka. Kenapa? Mana tahu datang polisi. Haji. Kita udah mau nangis nggak jadi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi? Kalau saya sedekah untuk Masjid Al-Azhar saya dapat apa? Dawu mardakum bis sadaqah. Obati orang yang sakit dengan bersolawat, bersedekah. Sudah pergi ke rumah sakit? Sudah makan herbal? Sudah ke dukun? Jangan. Lalu bagaimana? Ada cara yang belum dilakukan, dengan cara bersedekah. Saya nggak percaya tuh Pak Ustadz. Masa iya dengan sedekah kita jadi sehat? Ada seorang jamaah datang menemui saya. Ustadz Abdul Somad, istri saya sakit. Di dalam rahimnya maaf ada kista sebesar duit logam. Dokternya ngomong, kistanya dalam rahim, mesti dioperasi. Kalau dioperasi, rahimnya dicopot,
supaya kistanya tidak menjalar. Kalau rahimnya dicopot, tidak bisa hamil lagi. Mendengar itu istrinya nangis, suaminya senyum. Kenapa senyum? Tanya sama yang senyum. Tapi istrinya tahu tentang hadis Nabi. Dawu mardakum bis sadaqah. Akhirnya dia sodakoh anak yatim fakir miskin ke masjid. Kemudian dia pergi lagi ke rumah sakit, di USG, di scan, ternyata kistanya mengkerut, mengecil dan hilang. Ketika ditanya, ibu makan apa? Barongko. Ibu minum apa? Guraka. Ternyata dia tidak ada makan obat. Dia hanya bersedekah, mengamalkan sunnah Nabi. Ternyata penyakitnya mengecil dan hilang. Apa kata dokter? Ibu nggak perlu operasi, ibu nggak perlu angkat rahim. Sekarang ibu bisa hamil dan punya anak. Ibunya tersenyum, suaminya nangis. Batal program. Mudah-mudahan ibu-ibu yang ada penyakit disehatkan Allah Ta'ala. Saya Pak Ustadz udah sedekah kok nggak sehat-sehat. Sedekahnya berapa? 2.000. 2.000 kencing aja udah 3.000 sekarang. Selama menyampaikan tausiah ini, mulut saya, lidah saya, kata-kata kasar menyinggung perasaan Bapak Ibu. Maukah Bapak Ibu memaafkan saya? Masya Allah, tabarakallah. Lebih baik minta maaf di dunia daripada mencari di akhirat. Uang yang terkumpul di masjid ini adalah milik Allah. Masjid bukan milik pejabat, masjid bukan milik partai, masjid bukan milik orang kaya. Apa kata Allah? Wa annal masajida lillah. Masjid milik. Tapi jangan gara-gara masjid milik Allah lalu petantang-petenteng masuk masjid, tidur di masjid. Pas ditanya, kenapa tidur di masjid? Masjid milik Allah. Memang betul masjid milik Allah, tapi ada pengurusnya, ada ketuanya, sekretarisnya, ada bendaharanya, ada petugas yang menutup pintunya, ada petugas yang mengatur, ada takmirnya. Kita hormati takmir pengurus masjid. Mudah-mudahan pengurus masjid kita amanah dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya sudah menjelaskan dalil-dalilnya, apa yang mengalir, kenapa kita bersedekah, kenapa kita mesti menolong agama Allah, kenapa kita mesti menolong masjid. Bukan untuk masjid, tapi untuk menolong diri kita setelah mati. Hidup boleh berhenti, amal jariah tetap mengalir sesudah mati. Yatsma'ul mayyita salasun. Yang mengiring mayat ke liang lahat cuma 3. Kira-kira kalau Ustadz Somad meninggal, yang mengiring rame atau sedikit? Oh, semangat sekali zaman. Yang mengiringnya ke liang lahat cuma 3, Bu. Cuma 3, Pak. Yang pertama, mal, hartanya, mobilnya, motornya mengiring sampai pelataran habis pemakaman mobil pulang. Yang kedua, ahluhu, istrinya. Istri menangis sampai matanya sebesar telur angsa. Berapa banyak istri mau masuk ke dalam. Itu kenapa perempuan nggak boleh ikut pemakaman. Karena saya menyaksikan banyak perempuan mau masuk ke dalam. Oh, masuk katanya. Lalu ustadz-ustadz yang ada di situ nahan. Jangan Bu, jangan Bu. Tapi saya nggak pernah menahan. Maka saya cuma mau lihat apa betul dia mau masuk atau enggak. Enggak ada itu, pura-pura aja. Selesai acara pemakaman, baca talqin, baca yasin, baca tahlil, pulang juga ke rumah. Keluarganya pulang, hartanya pulang. Wa yabqa wahidun, yang tinggal cuma satu, yang mengalir hanya tinggal satu. Wa amaluhu, yang mengalir hanyalah amal kok soman? Amal soleh. Subhanallah walhamdulillah.